Pemirsa, jurusita Pengadilan Negeri Surabaya membongkar dan merobohkan paksa pagar rumah mewah yang dibangun di atas tanah milik orang lain. Pembongkaran sempat diprotes perangkat kampung karena dinilai mengganggu warga. Maaf ya, kan dari masalah. Adu mulut ini tak terhindarkan antara petugas jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dan perangkat kampung tempat eksekusi dilaksanakan. Perangkat kampung keberatan karena eksekusi dianggap mengganggu aktivitas warga. Meski sempat ditolak, petugas jurusita tetap melaksanakan eksekusi. Pagar rumah mewah dipotong dan dihancurkan karena berdiri di atas tanah milik orang lain. Eksekusi dilakukan dengan melibatkan alat berat. Jalannya eksekusi mendapat pengamanan ketat dari personil kepolisian dari Polsek Sukolilo dan Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. 9 mafia tanah diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku merupakan mantan kepala desa, staf, serta mantan camat. Sembilan tersangka kasus mafia tanah ini digelandang petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat. Mereka adalah mantan camat Masumen berinisial ID, mantan Kades Bendung MH, serta beberapa staf kecamatan dan desa, hingga petugas ukur BPN Kota Serang yang masing-masing berinisial SB, SR, SA, DN, AH, dan RD. Para tersangka ditangkap setelah adanya laporan dari warga yang merasa tanah seluas 11.000 hektar di Serang, Banten miliknya tiba-tiba menjadi hak milik orang lain. Dari hasil pemeriksaan petugas, 9 tersangka terindikasi melakukan penipuan secara bersama-sama saat masih aktif menjabat. Para tersangka menerbitkan 7 sertifikat tanah dari 36 akta jual beli seluas 11.000 hektar pada tahun 2008 hingga 2017 yang ternyata masih milik korban. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 670 juta rupiah. Penipuan berikut menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memalsukan akta otentik itu sendiri dan dibantu oleh beberapa. Para tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 266, 264, dan 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman pidana maksimal 8 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Banjir bandang yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menyisakan duka mendalam bagi para korban. Meringankan beban warga, MNC Peduli hadir langsung di pengungsian dengan menyalurkan berbagai macam bantuan. Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Gunung Sari, tepatnya di Desa Karangtelaga Tanjung Bias, Desa Batu Layar Barat, Dusun Lembah Sari, Desa Guntur Macan, dan Desa Mekarsari menjadi wilayah yang terdampak banjir bandang yang melanda Kabupaten Lombok Barat beberapa waktu lalu. MNC Peduli langsung turun menyalurkan bantuan berupa air mineral, mie instan, sarung, terpal, dan juga bibit-bibitan untuk menanam di lahan yang gundul akibat banjir. Wah, insya Allah semuanya bantuan ini sesuai dengan amanah yang kami terima dari Bapak Pimpinan MNC. Wah, insya Allah nanti kami akan arahkan ke masing-masing kepala kewilayahan. Saya sangat berterima kasih dan saya syukur karena Bapak bisa hadir di sini. Kita bisa bertemu, silaturahmi, ya banyak teman-teman juga. MNC Peduli akan terus membantu masyarakat yang terkena musibah untuk meringankan beban mereka. Banyak yang mengalami kehilangan, tentunya harapannya kita semua juga bisa saling menolong, saling mengulurkan tangan, saling gotong royong. Kondisi korban banjir bandang sudah seharusnya mendapat perhatian dari semua pihak. Untuk itu, MNC Peduli berkomitmen akan terus memberikan bantuan kepada korban musibah bencana. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Langgar protokol kesehatan, kafe penyelenggara nobar final Piala AFF digerebek petugas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.